Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Heru, Pendeta Michael, senang sekali ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Senang sekali juga mendengarkan paduan suara, mengingatkan saya pada satu peristiwa yang dialami oleh sebuah gereja ketika mereka sudah mempersiapkan Natal, dan dari jauh-jauh hari sebelumnya paduan suara sudah berlatih. Bulan November mereka sudah berlatih, dan pemimpin paduan suaranya kesal sekali. Setiap kali latihan pasti ada yang absen. Pasti tidak pernah ada full team, 100% nggak ada. Semuanya pasti setiap kali latihan minggu ini semuanya selalu absen. Sampai tinggal hari terakhir pemimpin paduan suara kemudian berkata seperti ini. Saya kecewa sekali, ini mau Natal, tetapi selalu aja ada yang absen setiap kali latihan. Satu-satunya yang tidak pernah absen adalah pianis. Ya, bilang tepuk tangan untuk pianis kita. Ya, tepuk tangan. Lalu kemudian pianisnya diberikan kesempatan. Coba tolong kamu kasih kesaksian kepada anggota-anggota yang lain. Bagaimana kamu bisa begitu setia, tidak pernah absen setiap kali latihan. Pianisnya dengan rendah hati berdiri dan berkata, ya Pak pemimpin paduan suara, inilah yang dapat saya lakukan. Mengingat besok pada waktu perayaan saya nggak bisa datang. Untung pianisnya juga ada di sini ya. Saya menikmati tadi bersama dengan Pak Tony dikerjain kita jalan-jalan kemana-mana seharian. Dan kemudian naik mobil bersama-sama keliling, Pak Tony yang nyetir dan saya di sebelahnya. Keliling, naik-naik sampai di tempat atraksi di atas itu, saya lihat security Pak Heru, security itu hormatnya sampai melengkung-melengkung begini ke saya. Saya melengkung-melengkung Pak Jim, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya dengar kemudian, saya dengar mereka ngomong di antara mereka. Mereka bilang, ya supirnya aja M3, siapa yang dibawa? Bayangin gitu ya. Kalau supirnya aja M3, siapa yang dibawa sebelahnya? Katanya melengkung-melengkung hormatnya. Jadi kita akan ada dan kita merayakan Natal dengan sukacita bukan karena siapa yang bawa mobil kita, bukan karena siapa, tetapi karena kita bersukacita. Dan saya mengundang kita untuk melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama dan selanjutnya. Memang tema yang akan diambil oleh panitia saat ini adalah dari Yohanes 1 ayat 5. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk melihat hubungannya antara kedua nats ini. Dalam waktu yang singkat ini, saya diberikan waktu 20 menit. Tibanya tadi malam, khotbahnya hanya 20 menit Pak. Besok masih di sini juga. Jadi saya pikir luar biasa juga. Mereka baik sekali Pastor Michael. Kasih waktu yang cukup panjang buat kita pemanasan 20 menit. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab, perhatikan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam beberapa menit ke depan, kita akan berbicara mengenai tema kita, terang yang sudah bercahaya. Menarik ketika pemerintah kita, polisi kita menghargai jadi payah polisi yang menjaga setiap acara Natal, tetapi ada satu hal yang mengganggu saya karena setiap kali ada operasi lilin. Baik sekali, para polisi menjaga dan saya menghormati mereka, tetapi seringkali kita perlu bertanya mengapa ada operasi lilin pada waktu Natal, ada operasi ketupat pada waktu Lebaran, dan ada operasi lilin pada waktu Natal, dan sayangnya beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, pada waktu Natal ada gereja-gereja yang dibom, sehingga setiap tahun sekarang ada usaha untuk terus memperketat penjagaan gereja-gereja, rumah-rumah ibadah. Bahkan kita tahu beberapa tahun yang lalu Masjid Istiqlal pun saja dibom. Saya berpikir ini berarti sudah kejahatan, sudah terlalu merajalela di dunia kita. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai 3 hal di dalam bagian ini. Ketika terang itu bercahaya, terang Kristus, bercahaya untuk menyatakan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan berdasarkan Yesaya pasal yang ke-9.
Kita juga akan melihat bahwa terang Kristus bercahaya untuk memberikan pengharapan, bukan saja penglihatan tetapi pengharapan bagi mereka yang terjerumus di dalam kekelaman. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa terang Kristus bercahaya untuk memastikan keselamatan bagi mereka yang selalu mengalami kekalahan. Mari kita melihat apa yang dimaksud ketika Tuhan menyatakan melalui firman Tuhan, menyatakan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ayat 1 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang bercahaya. Untuk memahami konteks ini kita harus mengetahui sejarah pada waktu Nabi Yesaya menuliskan firman Tuhan ini. Sejarah mencatat bahwa pada waktu itu Ahaz yang menjadi raja, dan pada saat itu Anda sudah mengetahui bahwa kerajaan Israel yang tadinya Israel terbagi dua, Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan yang selatan. Pada saat peristiwa ini terjadi, saudara mereka kerajaan Israel bersekutu dengan Raja Aram menyerang Yehuda. Bayangkan. Kerajaan Israel bersekutu dengan musuh mereka Aram dan kemudian mereka memerangi Yehuda. Sehingga ada situasi yang begitu terpuruk, situasi yang begitu kelam, situasi yang begitu gelap bagi mereka. Dan sulit untuk bagi kita membayangkan situasinya saat ini ketika kita tidak tahu apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Tapi bayangkan bahwa saudara Anda bersama dengan orang lain memerangi Anda. Bayangkan. Itulah yang dialami oleh Yehuda pada waktu itu. Sehingga ketika Nabi Yesaya berkata kepada mereka, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Dan bukan saja karena masalah politik yang mereka hadapi saat itu, tetapi kalau Anda membaca kitab Yesaya, Anda membaca kitab Yeremia, Anda akan melihat bahwa bangsa Israel sudah semakin jatuh terjerumus ke dalam dosa dan mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah Israel, kepada Allah Yehova, dan mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sungguh amat keji. Mereka meniru kehidupan dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Tidak ada di dalam sejarah Israel yang mengajarkan bahwa mereka harus mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Tetapi karena mereka melihat tetangga-tetangga mereka, bangsa-bangsa yang lain melakukan hal yang sama. Dan mereka meniru hal tersebut. Ada kegelapan yang luar biasa yang sedang melanda bukan saja bangsa kita. Tetapi ada kegelapan yang luar biasa yang sedang melanda dunia kita. Dan kegelapan ini yang membuat hati Allah sedih. Kegelapan ini yang membuat hati Allah pedih. Kegelapan ini yang membuat hati Allah pilu sehingga dia mengirim anaknya yang tunggal untuk datang dan memberikan pengharapan kepada mereka. Di dalam percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, pasal yang ketiga, Anda masih ingat itu? Pasal yang ketiga di dalam kitab Yohanes, ada percakapan yang kemudian di dalam ayat yang ke-16 Anda tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anda hafalkan ayat itu, tapi Anda harus tahu bahwa berita indahnya tidak titik sampai di ayat 16. Ayat 17, ayat 18, ayat 19 adalah hal-hal yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Dia berkata kepada Nikodemus yang datang pada waktu malam, dia berkata, terang itu telah datang ke dalam dunia. Dan Nikodemus tentu saja masih belum dapat memahami sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Tetapi ada berita baik. Nikodemus akhirnya dapat memahami apa yang dikatakan Yesus, tetapi lebih dari Nikodemus, sekarang kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Yesaya, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dinyatakan oleh kitab Yohanes, karena kita tahu bahwa terang tersebut telah bercahaya dan terang tersebut sudah datang, dan kita mengucap syukur bahwa malam hari ini sebagian besar kita, saya yakin Anda sudah diselamatkan dan Anda sudah menerima terang tersebut, menikmati terang tersebut. Terang tersebut bukan saja memberikan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, tetapi memberikan pengharapan bagi mereka yang terjerumus di dalam kekelaman. Sebab kuk yang menekannya di dalam ayat yang ketiga, dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.
Pada waktu Daud menjadi raja, pada waktu Salomo menjadi raja, bangsa Israel mengalami kejayaan yang luar biasa. Mereka mengalahkan musuh mereka takut dan sebagian besar wilayah itu dikuasai oleh Israel. Tetapi ketika mereka kemudian jatuh ke dalam dosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka kemudian diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga ketika Anda membayangkan Kuk yang menekan dan Gandar yang menekan bahunya, mereka memahami ketika Asyur datang dan mengalahkan mereka, ketika mereka mulai takut kepada bangsa-bangsa yang lain, ketika Mesir pun datang dan mengalahkan mereka, dan mereka tahu betapa pedihnya hidup di dalam penjajahan. Ketika Anda terus membaca kitab Yesaya dan Yeremia dan kemudian melihat bahwa mereka kemudian dibuang ke Babel, mereka tahu apa artinya hidup di dalam penjajahan. Sebagian besar kita di sini, saya yakin tidak ada yang mengalami penjajahan pada waktu Belanda dan Jepang pada saat itu berkuasa. Tapi kita tahu dari cerita, dari sejarah, kita tahu ada kehidupan yang begitu parah yang dialami ketika bangsa-bangsa tersebut menjajah Indonesia. Ada beban, ada penderitaan, ada perbudakan yang dilakukan. Kita tidak dapat memahami, kita hanya membaca. Tetapi kalau Anda hidup di dalam pada waktu itu, Anda tahu ada beban yang luar biasa, ada penderitaan yang luar biasa, sehingga mereka terjerumus di dalam, saya katakan, kekelaman. Nah, yang Tuhan prihatinkan di dalam suratnya ketika Yesaya dan Yeremia bernubuat adalah bukan saja mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah Israel, tetapi mereka menindas orang-orang sesama mereka. Mereka memperbudak bangsa-bangsa Yahudi juga. Itu sebabnya di dalam satu bagian Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menghapuskan perbudakan sesama bangsa mereka. Ada ketidakadilan, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Israel, dan Tuhan tidak senang. Anda tahu bahwa ada orang-orang yang hidup di dalam kekelaman, dan saya pakai istilah terjerumus di dalam kekelaman karena kesalahan orang lain, dan terang itu datang, saya katakan sekali lagi, untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang hidup, yang terjerumus di dalam kekelaman. Saya tidak tahu pergumulan Anda saat ini. Tetapi mungkin Anda ada di dalam ruangan ini dan Anda sedang hidup di dalam keterjerumusan Anda akan dosa. Mungkin di dalam ruangan ini Anda yang datang Natal karena Anda ingin berkata, mungkinkah masih ada secercah harapan bagi saya, seorang pencandu narkoba? Dan malam hari ini saya katakan, di dalam Yesus ada pengharapan. Anda berkata, rumah tangga kami hancur. Dan saya ingin tahu apakah kalau saya datang merayakan Natal, apakah masih ada secercah harapan untuk saya dan suami saya, atau saya dan istri saya. Dan saya katakan, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan bagi Anda yang sedang hidup di dalam kekelaman. Dan seberapa hancur pun pernikahan Anda, ketika Anda menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memulihkan pernikahan Anda. Tuhan akan memulihkan hidup Anda. Tuhan akan memulihkan kepahitan Anda, dan Tuhan akan memberikan pengharapan yang luar biasa. Karena pengharapan yang kita miliki bukanlah pengharapan yang diharapkan oleh dunia ini, tapi pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan suatu saat nanti Dia akan turun di dalam awan-awan, dan Dia akan menjemput kita dan membawa kita pulang ke surga untuk hidup bersama dengan Dia. Berita baik yang kita alami saat ini adalah berita ketika kita merayakan Natal, Advent pertama dari Yesus Kristus. Tahukah Anda ada berita yang lebih luar biasa lagi? Bahwa suatu saat nanti, bahwa Dia akan turun dari surga, Dia akan melihat kesetiaan Anda, Dia akan menjemput kita untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan itu adalah Advent kedua dari Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita. Yang luar biasa adalah ketika Yesus berkata di dalam firman Tuhan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Siapa yang suka tinggal di dalam kegelapan? Beberapa tahun yang lalu saya dan istri ada kesempatan melayani di Pulau Seram, Waipia, Bu Michael. Gelap sekali, pada waktu itu kerusuhan Ambon sedang melanda, kami melayani pengungsi-pengungsi Ambon pada waktu itu, dan lampu mati, karena kerusuhan lampu mati dan dijadwalkan hari Senin nyala, Selasa mati, Rabu nyala, jadi kita tahu. Dan suatu saat kami sedang naik beca dan itu gelap luar biasa. Gelap luar biasa sehingga satu-satunya sumber penerangan kita adalah bulan. Anda bayangkan bulan menjadi sumber terang, dan
kami melihat kegelapan yang luar biasa, tetapi itu adalah kegelapan alam. Dan ada kegelapan yang lebih parah lagi adalah ketika kita membiarkan orang untuk tidak mengenal terang tersebut. Yang terakhir adalah ketika kita ingin memastikan keselamatan bagi mereka yang mengalami kekalahan. Bangsa Israel hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Bangsa Israel hidup di dalam kekalahan dari bangsa yang satu dan kemudian mereka akhirnya dibawa kepada perbudakan di Babel selama 70 tahun. Tetapi yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah kekalahan secara moral, kekalahan secara rohani. Mereka yang tidak tahu bahwa ada kemenangan bagi mereka yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kemudian Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada berita baik bagi mereka yang menanti-nantikan Mesias. Ada berita baik bagi mereka, orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu yang sedang menantikan siapa yang akan datang kembali, yang akan memulihkan kerajaan seperti pada waktu Daud berkuasa pada waktu itu. Dan Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bahwa ada kemenangan. Dan kalau saat ini Anda sedang hidup, jatuh bangun di dalam dosa, dan saya akan berkata kepada Anda, ada kemenangan yang pasti akan Anda miliki, ada keselamatan yang pasti akan Anda dapatkan. Dan ketika Yesus berkata kepada orang banyak, Anda tahu kitab Yohanes adalah kitab yang luar biasa ketika Yesus berkata, aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik. Dan suatu saat di dalam pasal yang ke-8 ayat 12 dia berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia, tidak ada guru besar siapapun, tidak ada pemimpin agama siapapun, tidak ada nabi siapapun, tidak ada imam siapapun, tidak ada pemimpin tokoh agama siapapun yang pernah berkata, akulah terang dunia. Dan dia adalah terang dunia. Dan itu sebabnya saat ini ada berita baik bagi Anda yang belum memiliki keselamatan tersebut. Malam hari ini ketika Anda datang dan mungkin Anda diundang oleh Pak Pendeta Irwanto. Anda datang dan mungkin Anda diundang oleh orang gereja untuk merayakan Natal bersama-sama. Tetapi Anda tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dirayakan oleh orang-orang ini. Yang dirayakan oleh orang-orang ini bukanlah sekedar pohon Natal. Dan pohon Natal kita dapat merayakan Natal tanpa pohon Natal. Kita dapat merayakan Natal tanpa makanan yang enak, walaupun nanti kita harus makan makanan yang enak juga. Tetapi kita merayakan Natal karena ada kepastian keselamatan. Dan inilah iman di dalam Yesus Kristus, bahwa pengharapan kita bukanlah mungkin kita akan diselamatkan, atau mudah-mudahan kita akan diselamatkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan bagi mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tahukah Anda bahwa selalu ada pengharapan? Pak GM pernah tinggal di Amerika dan orang-orang Amerika selalu merayakan Thanksgiving sebelum Natal, akhir bulan November. Perayaan yang besar. Setelah Natal adalah Thanksgiving yang mereka rayakan. Tapi banyak orang tidak tahu ada sejarah yang luar biasa di balik semua perayaan Thanksgiving tersebut. Seorang suku Indian asli dari suku Patuxet, tulisannya Patuxet, melihat ketika ada kapal-kapal Inggris mulai sampai ke daerah Amerika pada waktu itu, dan dia dengan sukacita datang menghampiri orang-orang kulit putih ini, tetapi kenyataannya mereka menangkap dia, menculik dia, dan membawa dia ke Inggris. Di Inggris dia dipertontonkan karena orang-orang Inggris tidak pernah melihat orang suku Indian yang kulitnya merah. Tapi yang baiknya adalah orang ini kemudian diajarkan, anak muda ini diajarkan bahasa Inggris, dan kemudian karena keahliannya dia kemudian diajar untuk menjadi penterjemah dan lain sebagainya untuk keperluan perdagangan mereka. Well, kemudian dibawa kembali ke tempat kelahirannya di pesisir timur dari Amerika Serikat. Dan kemudian ketika dia bersama dengan teman-temannya melihat lagi ada kapal yang lain datang, dan mereka menyambut dengan sukacita. Ternyata itu adalah orang-orang Spanyol, penjajah-penjajah Spanyol yang juga datang dan membawa dia, menjadikan dia budak. Well, dia terkejut juga ketika sampai di sana, dia mengalami kekerasan demi kekerasan, hidup di dalam perbudakan, sakit, dan kemudian ada seorang Romo yang memperkenalkan dia kepada Kristus, dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Cerita nyata. Dia dibawa kembali, dia akhirnya bisa melarikan diri dan kembali ke Massachusetts di pesisir timur di Amerika Serikat. Dan di situ untuk ketiga kalinya dia melihat lagi ada kapal dari Inggris yang datang.
Di lambung besar sebelah kirinya ada tulisan Mayflower. Dan ketika dia datang ke pinggir pantai tersebut, dia melihat orang-orang mulai turun, dan sebagian besar penumpang kapal tersebut mati karena perjalanan yang jauh. Ini adalah orang-orang yang meninggalkan Eropa, meninggalkan Inggris, the Pilgrims, yang meninggalkan Inggris dan mencari kehidupan baru di tanah Amerika. Dan orang ini kemudian datang, Squanto namanya. Squanto, Anda dapat Google, Squanto. Squanto datang menolong orang-orang dari Inggris tersebut, dan karena belas kasihan, pelayanan kasih dari Squanto, orang-orang tersebut dapat bertani. Orang-orang yang melarikan diri dari Inggris tersebut dapat memiliki kehidupan yang nyata karena ada seorang suku asli India yang pernah diperbudak, yang pernah diperjualbelikan, yang pernah mengalami sakit yang parah di negeri orang, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu apa artinya membalas kejahatan dengan kebaikan, dan dia melayani orang-orang yang datang tersebut dengan kasih yang luar biasa. Malam hari ini, ketika kita berkata Yohanes 1 ayat 5, berkata pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan Yohanes 1, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ingin berkata kepada Anda, bayangkan posisi Anda. Bayangkan posisi Anda sebagai penerima surat dari Injil Yohanes. Kurang lebih tahun 95 Masehi. Yang ada di dalam bayangan mereka. Ketika mereka melihat Injil Yohanes, dan mereka melihat kalimat pertama, pada mulanya. Yang ada dalam bayangan mereka adalah kitab pertama di dalam kitab perjanjian lama mereka. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan ketika Yohanes mengirim suratnya dan mengawali dengan kata pada mulanya, in the beginning, pada mulanya, yang ada dalam bayangan mereka, kitab Kejadian. Belum berhenti sampai di situ. Dan mereka berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya yakin yang ada di dalam benak mereka mengingat kitab Yesaya yang berbicara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat sinarnya. Terang Kristus bercahaya untuk menyatakan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Mungkinkah Anda itu yang ada di dalam ruangan ini yang hidup di dalam kegelapan dosa? Terang Kristus datang untuk memberikan pengharapan bagi mereka yang terjerumus di dalam kekelaman. Dan saat ini Anda membutuhkan pengharapan dari Tuhan. Ada berita baik untuk Anda. Terang tersebut memberikan pengharapan buat Anda. Dan terang Kristus datang untuk memastikan keselamatan bagi Anda yang haus, butuh, rindu akan keselamatan yang dari Tuhan. Dan terang itu datang. Saya akan menutup. Bahwa ketika saya naik tadi, saya menaruh sebuah center di tempat ini. Center yang mati. Center yang mati, yang seringkali menunjukkan, mungkinkah ada banyak dari kita yang sudah menerima terang, tetapi tidak menjadi terang bagi banyak orang. Ada seperti center ini yang tidak berguna, yang ditaruh padahal seharusnya Anda dapat menjadi terang bagi banyak orang. Dan malam hari ini ada dua hal. Yang pertama, kalau Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, ada berita baik. Anda dapat datang kepada terang itu di tempat Anda duduk. Pada saat kita menyanyikan lagu undangan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yang kedua, kalau Anda belum menjadi terang bagi orang lain, jadilah center ini yang menjadikan berkat bagi banyak orang. Tapi ada satu hal lagi. Jas saya agak penuh pada malam hari ini, bawa ini dan itu. Tidak ada satupun dari Anda yang tahu bahwa saya sedang menyembunyikan center yang lain di dalam jas saya. Dan center ini dari tadi saya naik, dinyalakan. Center ini memiliki cahaya. Center ini bercahaya
dinyalakan tetapi tersembunyi di dalam kegelapan. Anda tidak melihat, tetapi ini nyala terus, tidak ada gunanya. Mungkin itu juga Anda. Memiliki terang, seharusnya bercahaya, seharusnya mempengaruhi orang lain. Tetapi dengan dua senter ini, orang lain yang ada di sekitar Anda, karyawan yang ada di sekitar Anda, tetangga yang ada di sekitar Anda, anak yang ada di depan Anda, orang tua, istri atau suami yang ada di dalam rumah Anda, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan terang tersebut. Malam hari ini, apapun situasi yang Anda hadapi, mereka baik. Terang tersebut sudah bercahaya dan tidak ada kegelapan apapun yang dapat mengatasi terang tersebut. Suatu saat ketika kita sudah sampai di surga nanti, tahukah Anda tidak perlu ada kita ada senter, tidak perlu ada lilin, dan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahkan tidak akan ada matahari di sana karena Allah Bapa yang akan menjadi terang bagi kita di sana. Di malam hari ini, apakah Anda sudah menerima terang tersebut? Dan yang kedua, apakah terang tersebut sudah bercahaya melalui kehidupan Anda? Sehingga tetangga Anda, sehingga orang di sekitar Anda, sehingga siapapun yang melihat Anda akan berkata, ada terang di dalam orang tersebut. Ada terang di dalam orang tersebut. Dan saya mau tahu siapa sumber terang tersebut. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau adalah kehidupan, Engkau adalah terang, Engkau adalah kasih, Engkau adalah pengharapan. Dan kami boleh memiliki iman yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Iman yang luar biasa itu. Dan kami berdoa malam hari ini, mungkin ada 1-2 orang di dalam ruangan ini yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau memastikan keselamatan mereka. Mereka mau memastikan kekekalan. Ketika mereka mati nanti. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, ketika Anda menutup mata Anda, ketika semua kepala ditutup, saya tidak akan berlama-lama. Tapi sebagai hamba Tuhan, tidak akan pernah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa memberikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan respon kepada firman Tuhan. Malam hari ini, kalau Anda belum memiliki Yesus, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda ketika Anda mati nanti. Maukah Anda cukup mengangkat tangan Anda? Cukup mengangkat tangan Anda di tempat Anda duduk. Dan katakan, saya mau terima Yesus untuk pertama kalinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak tahu bahwa makna Natal adalah terang dan terang itu sudah bercahaya dan saya mau menerima terang tersebut. Tempat hanya saya yang akan melihat ketika tangan Anda diangkat dan saya akan mendoakan Anda. Menandakan, Tuhan saya mau terima Yesus. Saya tidak akan berlama-lama 1 menit. Kalau Anda belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Anda mau mengangkat tangan Anda berkata, saya mau terima Yesus. Saya hidup di dalam kegelapan. Saya hidup di dalam dosa, saya hidup di dalam kecanduan, saya hidup di dalam semua yang buruk. Dan malam hari ini saya mau terima Yesus. Saya mau buang dosa tersebut. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Angkat tangan Anda dan puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ada berita baik. Anda angkat tangan Anda dan Tuhan akan turun tangan memegang Anda, menjamah Anda, menyelamatkan Anda, dan memastikan kehidupan kekal Anda bersama dengan Bapa di surga. Bapa, engkau melihat tangannya yang terangkat, silakan. Jika engkau masih mau mengangkat tangan Anda, engkau melihat tangannya yang terangkat dan hamba menyerahkan penyerahan mereka Tuhan Yesus. Yang mau datang kepada Tuhan Yesus, yang mau keluar dari kegelapan mereka, keterjerumusan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong mereka. Bahwa mereka dapat memiliki kepastian, pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Nah, itu merupakan alasan kau datang. We were the reasons. Kami adalah alasan Tuhan. Bahwa engkau datang, engkau lahir. Dan engkau mati di Golgota. Dan biarlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus.
akan memastikan keselamatan mereka ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Selamatkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.